Penyertaan Tuhan itu yang kami rindukan dalam hidup kami. Sebab kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan dalam hidup ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami bukan hanya sekedar mendengarkan khotbah, tapi kami mau terima pesan dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan kita memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Ibadah jam 2, ibadah yang haleluya. Yang ngantuk-ngantuk tolak dulu kita nama Yesus. Ya, cubit kanan kirinya. Kalau ada yang lihat udah mulai gini-gini ya, cubit aja saudara ya. Gak apa-apa, itu cubit yang memberkati. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Selamat Natal, selamat tahun baru. Kalau kita masih berjumpa di tahun 2018 ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bersyukur saudara kalau Tuhan masih kesempatan kita hidup, masih kasih kita kesempatan hidup, itu artinya Tuhan mau kita berbuah lebih dan lebih lagi. Ya, bukan sekedar menjadi Kristen biasa-biasa, bukan menjadi sekedar orang yang main gereja-gerejaan, tapi kita mau tahun 2018 iman kita semakin luar biasa. Saya nggak mau muluk-muluk saudara ya. Banyak orang berharapkan masih makin tahun itu makin diberkati, makin tahun makin ini. Tapi yang namanya kehidupan ya, ini realita ya, di dunia ini kita pasti juga akan mengalami yang namanya persoalan dan tantangan. Dan kayaknya semakin kesini semakin berat tantangannya. Anda amin atau tidak amin, amin aja. Ya, karena Alkitab berkata menjelang akhir zaman akan datang masa yang suka ya. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Saudara terasa nggak kalau hari-hari ini rasanya makin sulit? Ya, susah cari uang nggak? Cari uang susah nggak? Coba jalan dari depan sana, di sana cari uang di jalan, ketemu nggak? Nggak ketemu, berarti susah ya cari uang. Ya, akan datang masa yang sukar, akan datang masa yang sulit. Banyak orang akan mengeluh, tapi firman Tuhan berkata, dunia ini memang sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orangku yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan. Apapun boleh kita lewati di tahun ini, yang penting ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, dalam tahun-tahun ini supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan? Yang pertama, minta penyertaan Tuhan. Katakan. Karena ada banyak orang Kristen yang hidup tanpa penyertaan Tuhan ya, dan mereka berani aja hidup tanpa penyertaan Tuhan. Seringkali terlalu mudah kita berkata, kami mencintai Engkau Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Tapi berapa banyak kali kita dalam hidup ini mengambil keputusan dan kita nggak doa hanya Tuhan, tapi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kepada diri sendiri dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam segala keputusan penting kita mengandalkan kekuatan kita. Kita harus menyertakan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Daud berkata begini, di dalam Mazmur ya, coba kita buka Mazmur 23 ayat 4 berkata begini. Mazmur 23 ayat yang keempat, kita baca sama-sama saudara. Kalau sudah dapat katakan amin. Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud bilang ini lagu, ini ayat yang kita hafal sekali karena ada lagunya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Gadangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku ya. Kalau kita baca ayat ini saudara sekilas ya, gampangnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara, saya ini banyak melayani orang-orang yang ada dalam lembah kekelaman. Sering kali saya pun merasa kalau saya berada di tempat mereka belum tentu saya kuat. Jujur ya, belum tentu. Beberapa waktu yang lalu seorang ibu telepon saya ngajak ketemuan, lalu saya ketemu dengan dia, lalu dia cerita, Bu Dedi, saya ini aktivis di satu gereja dengan suami, dan saya menyimpan rahasia ini selama 15 tahun ya, menyimpan rahasia selama 15 tahun saudara. Saya tanya, rahasia apa Bu? Saya udah gak tahan simpan Bu, dan harus saya terbuka kepada seseorang. Dan selama ini saya berdoa, saya mau terbuka sama siapa. Waktu ibu khotbah di gereja kami, saya kayaknya dapat tuntunan Tuhan untuk ngomong sama ibu. Lalu apa Bu? Selama 15 tahun suami saya itu punya perempuan lain, selingkuhan, tapi aktif di gereja. Saya nggak mau terbuka sama orang gereja Bu,
Saya takut nanti kalau satu orang di gereja tahu, nanti bocor, nanti suami saya nggak bebas di gereja. Kenapa saya terbuka sama ibu? Karena dulu dari awalnya itu udah pahit, hati saya pahit, lama-lama sih bisa terima, terbiasa ya. Karena udah berjalan lama, keadaan itu menjadi biasa ya. Dulu pertama aku biasa, ya lama-lama terbiasa gitu ya. Terbiasa, tapi yang namanya pahit itu ya mau disembunyikan seperti apapun kayaknya biasa, tetap ya namanya sakit hati itu sakit. Satu saat tapi meledak. Saya simpan sendiri Bu, tapi nggak tahan kalau suami itu contoh ya begini kan, dia pulang, lalu dia mau keluar lagi, suami saya mau pakai mobil anak saya, padahal mobil anak saya itu udah dicuciin sama pembantu. Lalu saya bilang, kamu mau pergi mau pakai mobil yang mana? Karena ini mobilnya anak, besok dia mau pakai ke kuliah. Nah kamu mending mobilmu udah di luar, pakai mobilmu aja. Mana? Itu terus ngomong, memang ya kamu itu nggak kayak dia. Saya tuh bingung ya kalau ada suami kayak begini ya. Bapak-bapak sadarilah, ketika engkau punya will, engkau punya perempuan lain, terus istrimu tuh sakit hati. Ya untung dapat istri model begini tuh tambah banget. Istri lain udah dibikinin kopi kasih cyanida. Lo bener loh. Terus dia bilang, ibu tahu kemarin saya rasa nggak enak badan, tiba-tiba muncul bintik-bintik merah di seluruh badan. Saya periksa ke dokter dan dokter memvonis saya positif kena autoimun. Jadi dokter bilang ini penyakitnya orang stres, depresi. Makanya saudara jangan stres-stres, amin. Gak usah depresi, hidup ini dibuat santai aja, amin. Utang gak usah dipikir, amin. Tapi dibayar, ya. Jangan dipikir, dibayar. Mikir toh gak ada guna, ya. Tapi dibayar. Stres, mikir, dia tiap hari kelihatannya di luar dia bisa tutupin, tapi di dalam. Nah ketika dokter vonis saya kena autoimun Bu, mana dalam hati saya dendam. Saya bilang sama Tuhan dan diri saya, harusnya yang kena sakit ini bukan saya. Yang berdosa itu suami saya, bukan saya. Kenapa saya yang menanggungnya? Tuhan itu gak adil. Saudara lihat ya. Ya sepintar apapun, sekuat saya itu dengar ceritanya dia. Itu tadi saya bilang, mungkin kalau kita yang ada di tempatnya dia, kita belum tentu bisa kuat mengenakan beban yang seperti itu, benar nggak? Saya bisa ngomong sama dia, Bu, tetap berdoa ya Bu, berserah sama Tuhan ya Bu. Ya saya mau ngomong apa lagi? Ya cuma bisanya, memang ya kita ya seperti itu. Ya Bu, berserah ya, berdoa Bu, berserah sama Tuhan. Ibu doakan suami ibu, tetap minta. Iya Bu Dewi, tapi itu saya tuh bingung ya, saya harus bagaimana? Secara manusia kalau saya pikir lebih baik saya bercerai. Karena kenapa? Bercerai lukanya itu doang. Begitu lama, 3 bulan saya udah lupa. Saya nggak sakit seperti ini, stres. Nah kalau dipikir secara manusia, orang psikiater dia ngomong begitu, psikiater akan ngomong, iya Bu lebih bagus gitu, benar nggak? Lo benar nggak? Psikiater akan ngomong demi kejiwaan ibu, memang lebih bagus gitu. Ibu bisa aja, ibu cerai aja, daripada ibu sakit hati terus, lalu sakitnya macam-macam, lalu cancer, lalu kena apa? Iya penting gitu. Cerai, mungkin ibu terluka cuma 1-2 bulan, setelah itu ibu udah bisa melupakan. Tapi kita hidup dengan orang yang menyakiti kita setiap hari dan kita lihat dia, itu nggak gampang. Makanya bapak-bapak ibu saya cuma mau bilang ya, hidup ini tuh berat. Saya beberapa waktu yang lalu bikin status ya, hidup ini kita yang pegang kendali, tapi Tuhan yang menuntun. Amin. Siapa yang pegang kendali atas hidup kita? Kita, jangan bilang Tuhan. Tuhan tuh cuma nuntun. Karena kita manusia punya kehendak bebas. Loh kita mau belok kiri, contoh ya saya pelayanan di tol, saya naik Grab, sopirnya bilang, Bu, macet loh. Saya lihat di Google Map, waktunya 50 menit sampai di tempat tujuan. Saya coba klik jalan keluar exit tol, klik cuma 20 menit. Lalu sopirnya tanya sama saya, gimana menurut ibu? Ibu mau keluar atau mau tetap di dalam tol? Saya manut karena ibu penumpangnya. Pak, mending kita keluar. Menurut catatan Google Map, kita kalau terus bertahan di tol ini 1 jam saya nggak nyampe di tempat.
Tapi kalau kita exit, ambil ke jalan keluar, lewat jalan biasa cuma 20 menit saya bisa sampai di tempat. Oke Bu, saya ikut Ibu ya, karena Ibu penumpang yang bayar. Kita yang pegang kendali. Nah kalau saya tetap memilih ada di jalan itu, saya mau tunggu sampai berapa lama? Yang tadinya saya lihat cuma 30 menit lewat tol, nambah terus 40 menit, nambah 50 menit, nambah 60 menit. Hidup ini tuh seperti itu. Kita mau jatuh dalam lubang yang sama sampai beberapa kali. Ya, sudah cukup belajar. Yuk kita jadi orang yang bijaksana. Ada ibu-ibu telepon saya, Bu Devi, saya tuh kan utang ratusan juta, saya nggak bisa bayar. Saya takut ngomong sama suami, nanti saya dimarahin. Saya pikir Tuhan tuh jahat banget ya, kenapa Tuhan nggak tolong saya? Dalam hati saya pikir ini orang ngomong nggak tahu diri ya. Dulu waktu ibu utang, ibu tanya Tuhan nggak? Atau Tuhan yang suruh ibu utang? Tuhan ngomong utanglah anakku, pinjamlah sebanyak-banyaknya anakku. Enak aja lo. Terus begitu lo utang, kayaknya Tuhan nggak bayar. Tuhan kok nggak bisa bayar utang saya? Tuhan tuh jahat. Yang begini bagus dibaptis lagi di laut mati. Ini loh, yuk jangan jadi Kristen yang tidak pernah punya pengetahuan di dalam Alkitab, berjalan dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nanti kalau ada kepentok baru cari Tuhan terus ngomong, kenapa sih Tuhan tuh begitu? Tadi pagi saya cerita, saya naik Grab tanggal 24, besoknya kan Natal 25 Desember. Nah begitu masuk, supir Grabnya rambutnya gondrong saudara, disemir kuning, tatuan lagi badannya. Mau turun lagi udah gak enak. Saya naik udah, mau kemana Bu? Saya bilang kantor saya ke gereja Gunung sehari ya. Dari sini ke gereja sana jauh banget Bu ibadahnya. Saya bilang saya ini pendeta, saya diundang jadi saya datang ke sana. Oh gitu ya. Ya kebetulan ya Bu, saya juga. Kamu orang mana? Orang Manado. Kristen dong? Iya. Gak ke gereja? Besok aja Bu, sekalian Natal. Jadi dia ini ternyata Kristen kapal selam ya. Kalau Desember dia muncul di permukaan. Nanti kalau mulai Januari dia tenggelam lagi ke dasar ya. Begitu tuh orang Kristen kapal selam. Lalu saya tanya sama dia di jalan, kamu nggak cari Tuhan? Tuhan tuh nggak usah dicari Bu, dia ada di hati. Bagus ya saudara. Orang-orang begini kelihatannya pintar tapi bodoh. Tuhan tuh nggak usah dicari Bu, Tuhan tuh ada di hati. Saya ini Bu, gini-gini, kalau mabok ingat Tuhan. Mabok ingat Tuhan saudara. Saya pernah loh Bu mabok putar lagu rohani. Saya bilang berarti maboknya kudus ya Mas ya. Bingung ya saudara ya. Coba saudara mau ngomong apa orang kayak begini, mau dikasih ayat apa? Ya saya bilang ayat yang pantas buat Mas ini cuma satu, maka menangislah Yesus. Ya. Lalu dia ngomong banyak, saya nggak ngomong, dia ngomong banyak. Iya Bu, orang-orang itu sekarang cari-cari Tuhan. Tuhan mau dicari-cari, ngapain? Orang Tuhan tuh ada di hati kita. Saya bilang oke Mas, Tuhan ada di hati kita semua ya. Pertanyaan saya, apakah Masnya ada di hati Tuhan? Benar nggak? Dia diam, lalu dia bilang, kalau itu saya juga nggak tahu tuh Bu. Ya, jadi saudara, Kristen itu apa sih? Bukan cuma soal waktu ke gereja tiap hari Minggu, tapi hidup mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu tuh Kristen. Di dalam suka, di dalam duka, sembahyang. Amin. Datang duduk di kaki Tuhan, nangis aja. Kadang-kadang kita bahkan udah gak bisa berucap. Saya sering mengalami yang gitu, udah gak bisa berucap, datang nangis, udah nangis aja ngomong haleluya. Dia tahu bahasa air matamu. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya mengerti satu bahasa. Bahkan bahasa air mata pun dia tahu. Dia mengenal hatimu. Dia tahu pergumulanmu. Belajar mengatakan Tuhan. Saudara saya percaya Tuhan itu mau kasih kita, ya apalagi tahun 2018 dia Alkitab berkata Tuhan udah berjanji dia akan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai dia. Untuk apa saudara? Untuk mengadakan perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak. Ya, nah dia bilang kekayaan orang fasik akan dipindahkan ke tangan orang benar. Ya, untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan ke Kota Palu. Saya ketemu sama gembalanya di sana. Jadi gembalanya ini saudara dulu
saya sering pelayanan bareng. Dia tuh orang Jawa, dia datang dari Jawa, dia pelayanan di Palu, cuman bawa gitar dari rumah ke rumah, ngisi pujian ya. Nah, dia tuh lupa sama saya. Dulu tuh saya pernah bareng-bareng juga kita pelayanan dari rumah ke rumah. Ceritanya dia undang istrinya ngundang saya pelayanan di Palu. Saya pikir karena dia tahu saya, jadi sampai di sana saya tanya, Bu, ngundang saya tahu dari mana? Oh, saya kan di Jakarta, Bu, nginap di BSD. Waktu saya lagi ibadah di gereja WTC, saya lihat ada spanduknya Ibu khotbah. Jadi saya minta sama panitianya nomor telepon. Nah, jadi saya undang Ibu untuk matangan di Palu. Setelah itu, saudara, saya juga kaget waktu datang itu lihat ini kan pendeta yang dulu, kalau nggak salah dulu bareng kita pelayanan. Sekarang rumahnya 1000 meter. Dibangun full, dia punya toko roti terbesar di kota Palu, ya, mobilnya mobil mewah. Saya bilang, apa nggak salah, tapi saya mau dengar nih kesaksiannya dia nih. Lalu kami dijemput dari airport sama suami, nginep di rumah. Dia bilang, Ibu, Bapak nggak usah nginep di hotel, rumah saya udah kayak hotel banyak, ya. Supaya kita juga bisa lebih enak sharing ya daripada di hotel, ya. Lalu mulai share waktu kita diajak makan di mobil tuh dia bilang gini, Bu Debbie kayaknya banyak yang kenal ya di sini ya, di Palu ya. Oh emang itu tanah jajahan saya dulu, ya. Terus jadi orang kenal semua, orang saya dulu dari sana. Terus dia bilang, dulu saya juga pelayanan Bu di sini, kata pendetanya. Saya pelayanan keliling gini-gini. Nah waktu itu di persekutuan kami, dia sebut nama-nama, ada si ini. Saya bilang saya kenal semua itu Pak. Iya, ada juga namanya Debbie. Saya bilang aja ya. Dulu juga di persekutuan kita tuh ada juga namanya Debbie, tapi terakhir kayaknya tahun-tahun 98 atau 99 tuh saya dengar dia ada pelayanan bareng John Hartman di JO Studio waktu itu di Makassar. Terus saya bilang, Pak, ya itu saya. Hah? Kamu? Iya. Dan aku lainnya? Iya dong. Ya, dulu belum ke klinik Tompak. Ya, jadi cerita bukan ini yang saya betul. Udah lu rame lah. Ya ampun. Ya itu sama suaminya dulu nih kita. Saya bilang saya tahu banget dulu. Akhirnya saya manggil panggilan saya yang dulu. Saya nggak manggil Pak lagi. Kak, saya bilang. Saya tahu dulu Kak. Kita dulu Kakak kan bawa gitar ya kemana-mana kita pelayanan. Iya. Dia bilang sama suami saya. Tanya deh hidup saya dulu kayak apa. Singkat cerita, waktu itu setelah saya udah tinggalkan kota Palu, ternyata dia menikah sama satu orang pemilik toko roti di Palu, ya. Dia kan pendeta. Ini toko roti yang cukup terkenal di Palu. Waktu udah menikah, ya mungkin keluarganya itu berpikir ini pendeta, nggak ada duit, nggak ada apa-apa, deketin anak saya karena ini orang kaya, ya. Terus kan ceweknya itu Chinese, pendetanya ini Jawa. Ya, tapi kan di dalam Tuhan sebenarnya tidak ada pernikahan dilarang-larang ya, Chinese nikah. Buktinya mangga sama apel aja kawin. Mangga apel kan? Saya waktu dikasih, Bu ini mangga apel ya, bentuknya kayak apel tapi mangga Bu. Saya bilang ini orang tuanya nggak ngelarang. Maksudnya Bu, ini mangga kawin sama apel kan nggak boleh. Lalu ya dia nggak dicurigai saudara. Dipikir nih ya nikahin anak saya karena orang kaya. Akhirnya ini menurut kesaksiannya dia bersaksi sama kami. Akhirnya keluarganya istrinya bilang, kamu kan udah menikah. Jadi kamu banyak tanggungan keluarga lagi. Kamu ikut suamimu. Karena mereka curiga. Dia cuma mau ambil harta. Ya udah kamu ikut suamimu lah pelayanan, kan udah menikah. Jangan ikut orang tua lagi. Karena ini perusahaan keluarga. Ya udah kamu ikut aja. Mereka keluar dengan tangan kosong. Lalu mereka ngontrak rumah. Waktu itu suaminya ini kan punya pelayanan, rindu mau bangun gereja. Akhirnya waktu mereka berdoa, Tuhan buat penghidupan kami mau seperti apa ya ke depan. Karena ya memang benar-benar saya percaya tidak ada orang ditakdirkan miskin. Amin. Selama engkau masih diciptakan punya tangan, punya kaki, semua orang yang hidup di dunia ini diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bertahan hidup. Tinggal tergantung kamu mau rajin apa tekun apa enggak. Ini saya lihat banyak anak-anak muda, ya.
Kenapa kita ini kadang nasibnya jadi sebenarnya bukan nasib ya, nasib itu kan kita yang tentuin. Yang tadi saya bilang, hidup ini kita yang pegang kendali, Tuhan yang menuntun. Nah akhirnya dia istrinya waktu mereka berdoa, Tuhan tuh cuma tanya, apa yang ada di tanganmu? Semua orang yang dipanggil ditanya gitu. Tuhan panggil Musa, Musa bilang, Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya, Yosua, Tuhan saya nggak pintar ngomong, apa yang kamu miliki? Jadi lalu istrinya bilang, ya saya cuma bisa bikin roti. Tapi itu pun di keluarga saya dulu tuh pakai mesin semuanya. Nah ini, lalu mereka akhirnya sepakat, jadi kita mulai usaha yuk jualan roti. Bikin pakai tangan dulu, kecil-kecilan dikit, bikin. Tiap hari mulai ada pemasukan 50.000, naik dari 100.000, naik dari 200.000, naik dari 1 juta per hari. Lalu dari toko roti, dari toko mesin roti datang, Ci, kayaknya mau serius buka toko roti, ambil mesin dong. Saya nggak ada uang, ambil aja dulu gampang bayarnya. Sudah lihat ya, makanya Alkitab bilang nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Sekalipun kekayaanmu habis, tapi engkau masih punya nama baik, itu modal utama. Ketika engkau punya kekayaan tapi nama baikmu rusak, begitu engkau bangkrut nggak ada yang percaya. Ya, jadi tolong dijaga nama baik, amin. Untuk apa Tuhan memberkati saudara? Supaya engkau memperbesar kerajaan surga di bumi ini. Amin. Bukan untuk kita memperkaya diri, bukan. Karena kenapa saudara? Kita ini memperkaya diri, menambah semua yang kita punya. Waktu kita mati, kita bawa nggak satu pun dari yang kita punya? Nggak ada. Terus kita ini mau hidup sampai berapa lama sih? Sisa umur kita ini berapa? Ya, ada yang sampai 70, 80, ada 100. Tapi kebanggaannya sakit penyakit, penderitaan. Zaman dulu itu saudara, pertama kali manusia hidup, kalau sudah baca zaman Nuh, Adam dan Hawa, 900 tahun. Adam dan Hawa manusia pertama. Umurnya 900 tahun. Kenapa? Belum ada belum ada sari roti, belum ada chicken nugget, belum ada Kentucky. Dia makan daun-daun, ya, mirip-mirip monyet. Sehat, makanya daun. Umurnya 900-950. Lalu turun ke generasi kedua, ya. Zamannya Nuh itu 350 tahun umur manusia. Ketika turun sampai generasi ketiga, diskon gede-gedean, banting harga 70, Alkitab bilang. Ya, paling lama itu ada yang mencapai 100, tapi kebanggaannya sakit, penyakit, penderitaan. Bayangkan dari 900 turun jadi 350 akibat kebanyakan dosa. Manusia hidup di dunia itu makin berdosa. Makannya ya nggak karu-karuan, hidupnya nggak karu-karuan, dosanya kalau nimbang berat badan saudara, beratnya 50, dosanya 70. Ya bener nggak? Umurnya didiskon, entek 70 tahun kata Alkitab. Nah selama kita hidup 70 tahun ini, apa yang kita mau bikin bagi Tuhan? Percayalah, setiap orang yang hidup, waktu dia sudah bertobat, paling tidak setengah dari umurnya itu udah dipakai buat dosa, baru dia bertobat. Banyak yang begitu, ya, udah berdosa terus. Maka Alkitab bilang ini, sudah terlalu banyak waktu yang kamu pakai untuk hidup bagi kepentinganmu sendiri. Sekarang kamu harus hidup bagi kepentingan Tuhan. Amin. Ada yang mau hidup sampai 100 tahun? Ada? Bapak yang rambut putih umur berapa Pak sekarang? Berapa? 67. Ya, mahkotanya itu udah rambut putih ya, mahkota itu. Ya. 67 tahun, sehat ya Pak? Alhamdulillah ya. Nah. Yang mau hidup, Bapak mau nggak hidup sampai 100 tahun? Nggak mau Pak, kenapa? Hah? Sakit, banyak sakit penyakit. Kalau dikasih sehat, tulang sehat, semua sehat, nggak ada sakit, terus dikasih kaya raya, mau nggak Pak? Mau ya? Yang lain mau nggak dikasih sehat, umur panjang, tulangnya sehat semua, duitnya banyak, kaya, mau nggak?
mata duitan ya. Ya baru diumpan duit baru mau. Ya, saya nggak mau. Kenapa? Lo kita ini kan kepengen ketemu Tuhan. Masa mau tinggal di dunia terus? Hello? Jangan cinta dunia. Barang siapa yang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu, kata firman Tuhan. Amin. Ya, kita mau kan? Ini bumi ini bukan tempat kita, ini tempat pembuangan. Bumi ini tempat terkutuk. Ada di bawah kuasa si jahat dunia ini. Tapi Yesus berkata, engkau memang ada di dunia, tapi engkau bukan dari dunia. Ada satu tanah kekekalan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Nah lalu dia cerita, saudara, dia bilang dari situ ketika saya mulai dibuka Tuhan bisnis itu, Bu, kita sendiri terkaget-kaget. Dia bilang dari cuman toko roti biasa jadi gede. Sekarang dia mengembangkan, saya punya perkebunan kelapa sawit, ya, lalu ini dia buka pom bensin. Dia bilang, apa kayaknya yang kita kerjakan tuh Tuhan buatin hasil. Saya tuh sampai terheran-heran, apa gini berhasil. Tapi untuk apa? Lalu dia bilang, Ibu tahu, waktu saya dalam masa perintisan, penghasilan kami hanya 50.000 sehari. Saya tuh rindu bangun gereja. Saya udah punya tanah yang saya beli dengan mencicil, itu untuk saya bangun rumah. Lalu saya mau bangun gereja, saya udah bikin proposal, Bu. Saya masukin nama-nama keluarganya istri saya yang kaya-kaya untuk mereka nabur. Saya masuk di menara doa, saya doa. Waktu lagi doa dapat suara Tuhan. Tuhan bilang apa? Sobek itu proposal. Aku yang akan mencukupkan engkau bangun gereja. Sobek semua. Dengan berat hati, karena itu menurut hikmatnya dia kan. Ini orang-orang bisa tolong dan bisa segera bangun ini loh, saya bilang. Kalau Tuhan besertamu, engkau tidak akan pakai logikamu. Dan kadang Tuhan minta engkau berbelok dari jalan yang satu, masuk ke jalan yang lain. Lalu dia bilang, saya dengar itu dengan berat hati, Bu. Saya sobek, lalu saya doa. Terus gimana? Tuhan bilang, kasih tanah yang buat rumahmu itu untuk bangun gereja. Syok juga dia. Ya kan Tuhan bilang, orang kerajaanku aja belum bangun, udah mau bangun rumah. Akhirnya dia relakan tanahnya, lalu mulai bangun. Waktu dia mulai bangun, Tuhan buka pintu berkat. Dibangun gerejanya selesai, lalu sudah tahu, dia bilang, Ibu sekarang saya udah mulai buka di desa-desa. Di daerah Napu, itu desa terpencil, dia buka gereja. Dia beli tanah 300 juta, dia bangun. Ya, bukan cuma tanah, dia cari ada hamba Tuhan yang memang terpanggil untuk pengembalaan, dia taruh di sana. Lalu dia beli tanah di samping gereja 5 hektar. Hamba Tuhannya disuruh nanam wortel, kentang, semua bibit dari dia. Nanti hasilnya kamu setor, saya yang beli. Jadi pendeta saya tidak kekurangan, Bu, dia diberkati. Jangan jadi pendeta sekarang kan duduk-duduk tunggu uang jatuh dari langit. Ya, berdoa uang jatuh. Tuhan bisa bikin uang jatuh dari langit nggak? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Ya, bisa ya uang jatuh dari langit. Terlalu hebat imanmu ya. Uang nggak bisa jatuh dari langit. Kenapa? Ya, karena uang itu harus dicetak melalui percetakan uang Republik Indonesia. Kalau jatuhnya dari langit, nomor serinya berapa? Itu uang palsu. Ya. Lalu saudara, dia bilang, pendeta saya, Bu, sekali teman saya yang pengembalaan di Nabu, sekali setor hasil panennya 30 juta, 35 juta. Itu saya bayar, mereka punya. Lalu sekarang dia buka lagi gereja di Badak, sama cara kerjanya. Pendeta saya, Bu, yang di desa-desa jadi berkat buat jemaatnya dapat ladang pekerjaan, disuruh bajak, mereka hidup dari situ. Itu loh. Saya bilang sama suami saya, ih luar biasa ya. Lalu saya sama suami saya tuh jewer-jeweran. Jadi kan kita tuh kan, saya itu dulu pertama kali tinggal di Jakarta, saya punya usaha dengan suami, tapi kita tuh nggak pernah urus karena kita pikir dosa lah kita hamba Tuhan terus cari duit di dunia bisnis. Tapi ternyata saya baru berpikir juga ya saudara, karena salah juga kalau kita berharap uang dari pelayanan. Akhirnya kita jadi beda-bedain. Ini yang undang amplopnya di tinggal datang, yang ini gede bolehlah datang ya. Ntar kalau dapat yang lebih gede ini di cancel aja. Pilih yang ini. Lo bener, lo pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Saudara bisa mata duitan nggak? Pendeta bisa nggak mata duitan? Semangat sekali ngomongnya. Bukannya anu cuma tadi bisa, pendeta bisa. Biasa aja kali. Bisa.
Nah waktu kita pulang dari Palu itu, lalu saya mulai terbuka, saya bilang sampai kita minta investasinya. Nah waktu saya balik ke Jakarta, saya mau berdoa nih minta tanda, Tuhan saya mau teruskan nggak ini usaha. Kontrakan kita yang buat usaha itu di Bintaro habis. Untuk kontrak lagi biayanya juga mahal. Saya bilang ke suami saya, kita minta tanda dari Tuhan. Sertakan Tuhan, dulu kita mulai dengan kekuatan. Bisalah pinjam bank, pinjam aja utang bank, buka, sewa, yos yang mana bisa kita cicil tiap bulan. Kali ini kita bilang enggak. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan sanggup. Kalau enggak, ya udah nggak usah maksa. Kami mulai berdoa, Tuhan, saya nggak punya uang kontrak. Tapi kalau Tuhan mau kami terusin usaha ini, saya percaya Tuhan siapkan uang kontrakannya. Kalau sampai hari hanya juga tidak ada kontrakannya, berarti yaudah saya jual nih semua mesin-mesin semua yang saya punya, udahlah jual. Karena selama ini kami tinggal terus, pegawai saya ngomong nggak laku bu, padahal laku. Ya memang nggak bisa. Ini akhirnya saya berdoa saudara, Tuhan sudah mau mendekati hari H, duitnya nggak ada. Ya saya nggak mau pinjam, saya juga nggak mau minta. Yaudah berdoa. Saya diajak ketemuan sama seorang teman, ketemuan dia ngomong gini, Bu Devi, ikut asuransi dong. Saya mau tawarin Bu Devi asuransi nih. Saya bilang maaf ya Bu, saya ini udah kebanyakan asuransi. Dari dulu di Solo cuma mau nolong temen. Ya dia bujuk-bujuk ikutlah Bu, ya saya ikut. Jadi asuransi saya udah beberapa. Nanti juga kalau saya mati bukan saya yang rasa uangnya, orang lain ya. Terus dia bilang ini, loh ibu udah ikut asuransi lama, ya lumayan. Saya bilang dari di Solo dulu, Bu ada nilai investasinya nggak? Ya saya nggak tahu, orang dulu cuma tanda tangan gitu. Coba ibu tanya deh, kalau ada nilai investasinya lumayan loh, itu bisa diambil. Saya nggak tahu, iseng waktu pulang. Saya WA teman saya, agent saya yang di Solo, Mbak dulu saya kan ikut asuransi, masih aman kan, lancar Bu kan di auto debit ya dari rekening. Mbak itu ada nilai investasinya nggak? Ada. Totalnya ada jumlahnya berapa? Dia bukain, dia bilang jumlahnya sekian Bu, tapi yang bisa diambil sekian, persis sama ongkos sewa kios. Wow ya, Tuhan nggak saudara? Ya wow loh. Jadi saya tuh bilang sama suami saya, ya berarti ini Tuhan berkenan nih. Loh saya tuh nggak tahu loh. Dan ketemu orang itu pun, bukankah Alkitab bilang Tuhan tuh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, garis bawahi mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan bilang gini ya, itu kan karena Bu Devi ikut asuransi. Enggak, Tuhan tuh terlalu punya banyak cara untuk menolong kita. Ya, bahkan orang lain pun yang Dia gerakkan itu sanggup loh menolong. Kadang kita nggak terpikir secara oke, berarti ini dari Tuhan. Saya bayar kios saudara. Setelah itu kami melangkah pun doa terus. Dulu nggak doa dulu, pokoknya Tuhan berkati. Orang benar kan diberkati. Ini. Alkitab kan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan cuma dari mulut, duduk suami istri gandeng tangan, serahkan apa yang engkau mau doakan, minta sama Tuhan. Akhirnya saudara udah mengalir, kita mau cetak terus nih. Cetak terus mahal ya, harus sekian ribu, jumlahnya juga jutaan, begini sekian. Saya berdoa, satu kali kita lagi ikut persekutuan di satu tempat, dikasih makanan, ada dus-dusnya. Saya tanya, Bu, ini saya sama suami saya, pas banget loh sama ukuran makanan kita. Ya coba tanya, Bu ini yang bawa dus ini siapa? Oh ibu itu, minta nomor teleponnya boleh nggak? Boleh dikasih. Saya tanya, Bu itu dusnya belinya di mana? Kenapa Bu? Nggak, saya mau beli, murah kok itu. Di mana? Ibu butuh berapa? Enggak, belinya di mana? Enggak, butuh berapa? Enggak, belinya di mana Bu? Saya tanya alamatnya. Enggak, ibu butuh berapa? Ya saya butuh banyak ribuan. Ya, iya berapa? Alamatnya mana? Saya kirim. Nah terus Bu, ongkosnya berapa? Udah pokoknya alamat aja dulu, orang belum ada barangnya udah minta bayaran. Tunggu dikirim dulu barangnya. Saya pikir beneran dikirim ke rumah. Berapa Bu? Nggak ada bayarannya Bu, 0. Saya sampai kaget. Dia ternyata yang punya packaging, dia tuh sering ternyata punya dia. Terus dia tanya, loh Bu itu ibu mau bikin apa? Ya saya mau bikin ini, saya lagi mau cetak stiker Bu untuk atasnya dus. Stikernya ukuran berapa Bu? Ukuran sekian-sekian.
Bu Devi, Tuhan tuh ajaib ya. Kenapa? Saya ini nggak cetak stiker Bu, nggak bikin label. Saya cuma percetakan saya bikin hologram. Tapi kemarin saya dapat orderan stiker itu label. Dan ibu tahu dia cetak roll-rollan Bu. Dan kertas lebihannya, turahannya itu persis sama ukuran stikernya ibu. Jadi saya bisa masukin ini sisa, sekalian saya cetak. Dan sisanya ibu tahu bukan 1-2 lembar, roll-rollan Bu. Jadi ibu tuh bisa pakai seumur hidup ini. Coba tuh Tuhan ya. Saya tanya lagi, biayanya berapa Bu? Orang sisa ngapain pakai biaya? Wow nggak? Ya begitu hari itu saudara. Akhirnya kami mulai melangkah berdoa. Dan saudara tahu dalam waktu beberapa hari ini kita sama suami itu terkejut, terkaget-kaget ya. Baru pertama, dulu saya dengar kesaksian ibu itu, saya Bu berbulan-bulan omset 50.000, 100.000. Kita baru beberapa hari saudara, 1 jutaan udah masuk omsetnya. Kalau waktu Tuhan tuh datang, saya bilang Tuhan, saya bukan untuk memperkaya diri. Ada banyak kerinduan di hati saya. Ya, saya udah bilang sama suami saya kemarin, ya mudah-mudahan ini benar-benar tercapai. Saya bilang, saya tuh pengen ya bikin persekutuan untuk anak-anak gelandangan. Lalu kita sekolahin mereka, lalu kita arahkan mereka untuk dapat di dunia pekerjaan. Di gereja kan banyak orang yang punya perusahaan. Kita akan link ke sana, lalu nanti kita benar-benar bina karakter mereka jadi karakter yang baik, punya karakter Kristus, supaya mereka juga bisa merasakan hidup di dunia ini menjadi ada artinya. Benar nggak saudara? Ya, siapa yang terpanggil untuk pelayanan begitu? Saya sama suami saya pengen tuh ya pelayanan yang pelayanan yang begini. Ya kadang-kadang orang tuh nggak lihat gitu loh. Tapi gara-gara apa? Saya lihat anak mami saya nonton TV yang itu di Indosiar yang terangkanlah tuh. Mami saya nonton iseng, saya pulang pelayanan duduk di depan TV. Bilang apa Mam? Ini loh anak gelandangan diangkat anak sama ibunya itu. Seneng banget, akhirnya saya punya orang tua di dunia ini. Dituduh mencuri, diusir. Saya lihat film itu ya Tuhan. Oh ya, ketika mereka mendapatkan arti dari hidup, mereka juga kan gak minta dilahirkan punya nasib begitu. Bener gak saudara? Tapi siapa yang hatinya tergerak? Nah saya berdoa, yuk kita semua hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami di tahun 2018 taruh sesuatu untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Ya, tujuannya untuk memperbesar kerajaan Allah di bumi. Saya diberkati dengan kesaksian teman saya itu, dia bilang gini, bayangkan kalau ada 10 orang saja yang Tuhan berkati seperti saya dan istri hari ini. Ibu bayangkan ada berapa banyak gereja yang dibuka di desa-desa. Dan mereka menghidupi banyak orang. Ketimbang berkat itu jatuh ke tangan orang fasik, buat apa coba? Kita mulai berdoa. Saya percaya saudara, ketika kita rindukan punya hati Tuhan, maka Tuhan terlebih rindu memberi hatinya kepada kita. Satu hal pegang tahun 2018 itu Tuhan bilang apa? Asalkan engkau bertindak hati-hati, Yosua pasal yang 1, berjalan sesuai dengan semua yang tertulis dalam hukum Taurat dalam kitab suci ini, maka perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Saya berdoa 2018 buang segala dosa, amin. Yang masih bersinah, yang masih selingkuh, yang masih bohong, yang masih suka utang. Ya utang itu roh, ya tengking dalam nama Yesus. Ya, nggak usah utang-utangan. Hidup itu murah, yang mahal tuh gayanya. Amin. Bener nggak? Hidup tuh murah nggak? Murah. Kita beli tempe, ya makan di warung, belanja satu hari saya beli, Bu sayur lodehnya satu ini berapa? 5.000 Bu, 5.000, ya udah beli 2 ya. Kelapanya berapa? 5.000. Pulang masak 25.000 itu udah banyak banget dimakan satu rumah loh. Tapi kalau mau makan di mall yang satu porsi 75.000, ya bener nggak? Kadang-kadang orang Kristen itu gitu. Ya kita nih beli kopi susu di warung pinggir jalan, 1 gelas 5.000, masuk ke mall. Sebutannya bukan kopi susu lagi. Apa? Ya? Ya kopi latte, ya karamel latte. Harganya 55.000. Minum apa tuh namanya? Teh tarik, teh dikasih susu. Berapa di pinggir jalan? Ya 5.000. Begitu masuk mall, milk tea. Ya, betul nggak?
merubah nama sebutan dengan bahasa Inggris sudah mahal harganya. Karena untuk ngucapin aja ada biayanya. Bener nggak? Kopi hitam di pinggir jalan berapa? 3.000. Ya, saudara masuk ke mall jadi apa? Black coffee. Berapa? 35.000, 50.000. Capek deh. Hidup itu murah, yang mahal itu gak. Makanya hukum fisika bilang tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gaya, makin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan hidup lo. Ya, hidup ini apa adanya aja, amin. Nggak usah melampaui yang terpikirkan. Nggak bisa nyicil motor, masa beli motor gajinya berapa? 1.500.000, cicilannya motor 1,2. Ini yang hidup. Ya, itu motor disiram pakai air jadi kuah, minum tuh kuahnya. Kadang-kadang orang itu lebih besar pasar karena mau gaya, bener nggak? Dia gaji berapa? 5 juta, ambil mobil, cicilan mobilnya berapa? 4,5. Terus 500-nya lu mau hidup apa? Akhirnya utang. Sekarang banyak yang tawarin utang harian. Ya, 1 hari bunganya kecil kok, cuma 1.000. Begitu 30 hari 30.000 itu bunga berbunga terus. Tercekiklah hidup lu. Saudara, cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Ya, di rumah nggak ada lauk, coba ibu ada uang 10.000, kreatif gitu ya. Pergi beli sayur, beli tempe, dimasak sendiri, dimakan satu rumah dengan ucapan syukur, doa, happy. Amin. Jangan cuma bisa tuntut suami, amin ibu-ibu. ini yang amin kenceng banget, emang udah punya suami? Udah punya ya? Oh, udah mau punya suju. Oh. Mana suaminya? Kasihan, pasti makan hati banget ya. Soalnya kayaknya dia aminnya itu amin bertobat banget ya. Aminnya itu penuh pertobatan saudara ya. Amin gitu ya. Bener-bener luar biasa ya. Jadi ibu itu sampai suami mau simpen duit udah bingung ya. Taruh di kaos kaki, hilang kaos kaki. Taruh di bawah bantal, hilang juga. Spray-spraynya hilang. Ya, akhirnya ketemu itu uang yang dibawa kasur, uang apa? Uang sial. Kenapa bisa uang sial? Udah gua umpetin, lu temuin juga sial banget. Jadi saudara, yuk kita mau berdoa, Tuhan kami butuh jalan-jalan-Mu ya. Di tahun 2018 tunjukkan kami mau semakin berserah, minta penyertaan Tuhan. Pemain musik, come on. Ya, kita mau berdoa saudara, kita mau bilang Tuhan, jangan sampai kami berjalan dengan kekuatan kami, ya arahkan kami pada jalan-jalan-Mu. Karena jalan Tuhan itu tidak terselami. Ya, kadang-kadang tidak terselami, tapi ketika Engkau temukan kairosnya Tuhan, hari ini mulai berdoa, ibu-ibu, nggak akan ada yang kekurangan duit. Saya banyak lihat teman-teman saya dulu yang tidak punya penghasilan, sekarang udah mulai jualan roti. Kenapa? Belajar di YouTube. Daripada nonton tutorial make up terus, mau beli make up kan ada duit. Yang penting nonton tutorial masak. Lu jualan tuh masakan, ya. Tadinya awal dia cuma tawarin di Instagram, teman-teman pada pesan, sekarang di rumah udah buka toko roti kecil-kecilan. Nggak ada yang mustahil kalau Tuhan beserta, amin. Dia bagi berdiri bersama, kita nyanyi lagu Jalanmu Tak Terselami, ya. Jalan Tuhan itu tidak terselami oleh setiap hati kita, tapi ketika kita mau berserah maka dia tunjukkan jalannya. Hari ini biar kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh berdoa, karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Katakan sama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. tiada terduga kasih-Mu Tuhan, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu Tuhan, Arti kehadiran